Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Ramadhani dengan NIM 21531101 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 1D. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Mailani Harfika Sari, MPD, yang berjudul Analisis Kesalahan Pemakaian Puebi pada Karya Ilmiah atau Buku. Di sini saya mengambil artikel ilmiah Kesulitan Belajar Siswa Kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 171 per 1 Bajubang Laut. Pada tanggal 26 November 2015, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengubah Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan atau PUEYD menjadi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI sebagai pedoman penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perubahan tersebut bukanlah sesuatu yang tidak biasa, sebagaimana pendapat dari Chair bahwa bahasa itu bersifat dinamis. Bahasa tidak pernah lepas dari berbagai aspek kehidupan manusia semenjak keberadaan manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Kehidupan manusia akan terus berubah dan tidak tetap karena eratnya keterkaitan dan keterikatan manusia dengan bahasa. Maka bahasa pun akan terus ikut berubah, tidak tetap dan tidak statis. Apa itu PUEBI? PUEBI adalah pedoman yang digunakan secara resmi dan formal dalam penulisan bahasa Indonesia. Pedoman tersebut berisi aturan dalam penggambaran bunyi suatu kata atau kalimat dan penggunaan tanda baca yang berfungsi sebagai sebuah petunjuk atau pedoman yang akan membuat kamu bisa membuat tulisan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dengan menaati PUEBI, maka tulisanmu akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Kemudian beberapa ahli juga berpendapat tentang PUEBI. Saya mengambil pendapat dari Ariyanti. Menurutnya, PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu adalah penggambaran bunyi bahasa atau kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakaian bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis yang harus memperhatikan pemakaian huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif. Pada dasarnya, artikel yang saya gunakan juga menggunakan metode kualitatif. Seperti apa metode kualitatif? Menurut KBBI, kualitatif adalah sebuah tindakan berdasarkan mutu. Penelitian kualitatif menurut Kemdikbud menekankan pada sisi kualitas entitas. Penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif itu dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Maka, proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi, dasar, dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan. Yang selanjutnya itu hasil penelitian. Saya menemukan beberapa kesalahan pemakaian PUEBI pada artikel ini, yaitu pada halaman 2, bagian abstrak, paragraf pertama itu terdapat kesalahan penulisan kata, yaitu gangguan, yang seharusnya ditulis gangguan dengan double G. Kemudian di paragraf yang keduanya itu terdapat kata mempengaruhi. Sedangkan dalam ejaan bahasa Indonesia yang benar, kata yang ditulis itu seharusnya memengaruhi. Kemudian masih dalam paragraf yang kedua, itu terdapat kesalahan dalam peletakan spasi. Kata di mana, itu seharusnya antara kata di dan mana itu berjarak menjadi di spasi mana. Selanjutnya, di paragraf ketiga, masih dalam bagian abstrak, terdapat kesalahan penulisan kata menggalami. Seharusnya penulisan kata yang benarnya adalah mengalami tanpa ada double G di sana. Kemudian pada kalimat sehingga mereka menjadi malas dalam membaca. Kata malas di sana itu tidak sesuai dengan ejaan
bahasa Indonesia yang benar. Jadi kata malas itu harusnya diganti dengan kata tidak bersemangat. Sehingga mereka menjadi tidak bersemangat dalam membaca. Sama seperti kata di mana tadi, di paragraf ketiga ini terdapat kesalahan peletakan spasi lagi pada kata ke dalam. Karena kata ke dan dalam itu seharusnya diberi jarak menjadi ke spasi dalam. Pada paragraf terakhir bagian abstrak itu terdapat kesalahan peletakan spasi, yaitu faktor internal tanda kurung dari. Seharusnya antara kata internal dengan tanda baca kurung itu terdapat jarak, tidak menempel seperti itu, sehingga kalimatnya itu menjadi faktor internal spasi baru meletakkan tanda kurung dalam. Selanjutnya pada halaman ketiga bagian pendahuluan, pada paragraf keduanya itu terdapat kesalahan penulisan kata berkampuan, sedangkan ejaan katanya yang benar yaitu berkemampuan. Lalu kesalahan peletakan spasi pada kalimat berulang, yaitu rata spasi tanda baca rata dan faktor spasi tanda baca faktor. Sedangkan dalam tata tanda baca yang sesuai dengan Puebi, untuk kata berulang itu tidak perlu menggunakan spasi di dalamnya. Jadi penulisan yang benar yaitu rata tanda baca rata dan faktor tanda baca faktor. Kemudian terdapat kesalahan penulisan tanda baca, yaitu tidak digunakannya spasi pada akhiran kalimat. Harapan titik dalam. Setelah tanda baca titik pada akhir kalimat, itu seharusnya terdapat spasi yang memisahkan kalimat sebelumnya dengan kalimat yang akan ditulis. Jadi yang benar yaitu harapan titik spasi kata dalam. Pada paragraf ketiga itu terdapat kesalahan penulisan ejaan kata yaitu menurunnya. Karena hanya terdapat satu huruf N di sana. Sedangkan ejaan kata yang benar pada kata ini yaitu menurunnya. Terdapat dua huruf N di sana. Pada kata menurun dengan pada kata nya. Kemudian terdapat kata perilaku. Ejaan pada kata ini itu salah. Ejaan kata yang sesuai dengan Puebi pada kata ini yaitu perilaku. Terdapat lagi kesalahan penulisan ejaan kata dalam paragraf ini, yaitu kata megusi. Ejaan kata yang benarnya yaitu mengusi. Kesalahan terakhir pada paragraf ini yaitu terdapat kesalahan penulisan spasi pada kalimat dari sekolah titik menurut para ahli. Di sana setelah tanda titik itu langsung ditulis kata menurut. Sedangkan setelah tanda titik pada akhir kalimat itu seharusnya terdapat spasi. Jadi kalimat yang benar yaitu dari sekolah titik spasi menurut ahli. Selanjutnya pada halaman 5 dalam paragraf kedua itu terdapat kesalahan penulisan ejaan kata yaitu kata gangguan sebanyak 4 kali. Ejaan kata yang benar untuk kata ini itu adalah gangguan. Setelah huruf N itu seharusnya terdapat 2 huruf G di sana. Jadi gangguan, bukan gangguan. Serta terdapat kata psikologis. Sedangkan ejaan kata yang benarnya yaitu psikologis tanpa huruf I setelah huruf P. Kesalahan terakhir pada artikel ini itu terdapat di halaman 6 dalam poin 1 lingkungan keluarga. Terdapat kesalahan penulisan ejaan kata atau kesalahan dalam pemilihan kata, yaitu pada kalimat karena jumlah anggota keluarga yang terlalu banyak sehingga kondisi lingkungan keluarga itu jadi terlalu ramai. Untuk kata jadi terlalu pada kalimat ini tidak sesuai dengan Puebi, sehingga kata jadi terlalu itu seharusnya diganti dengan kata menjadi sangat. Sehingga kalimatnya itu berubah menjadi karena jumlah anggota keluarga yang terlalu banyak, sehingga kondisi lingkungan keluarga menjadi sangat ramai. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada dosen pengampu Ibu Melani Harfikasari MPD, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.